Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam, marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, amin Allahumma amin. Yang terhormat Wakil Kepala SMP 1 Dawe, Bapak Muhammad Arianto Wibowo SSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Dawe. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 yang akan disajikan oleh pemateri yang pertama oleh Budian Mufariha SPD. Bisa mohon berdiri Budian. Pemateri kedua Bu Ella Normatika SPD. Untuk pemateri yang ketiga, Ibu Nur Rais SPD. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk susunan acara pada siang hari ini Kamis 19 Januari 2023. Untuk acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyajian materi, kemudian acara keempat sesi tanya jawab, dan acara kelima penutup. Selamat datang Bu Ana. Kami mohon untuk Kepala Sekolah SMP 1 Dawe Ibu Ana Eki Astuti, mohon berkenan untuk duduk di sini. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar, amin Allahumma amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP 1 Dawe. Yang terhormat Ibu Ana Eki Astuti SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu. Saya bacakan dulu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga administrasi yang berbahagia, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua masih bisa menghadiri kegiatan untuk peningkatan diri, upgrade diri. Bapak Ibu, selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir hayat kita kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya agak terlambat karena saya mengantar teman-teman itu mencari durian sana di mana? Mereka karena sudah janjian dari dulu, malah saya antar dengan ngebutnya dan lari ke sini.
Bapak Ibu, program guru penggerak yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Kemendikbudristek itu memang sebuah solusi untuk menghadapi dunia yang semakin keras, mungkin begitu ya, menghadapi persaingan dunia pendidikan. Mari kita mensikapinya. Tidak ada sebuah perubahan yang tidak ada sebuah perubahan yang tentunya perubahan tersebut diharapkan bisa membawa kebaikan, kemajuan. Mungkin beberapa kurikulum yang lalu itu diadakan evaluasi. Oh, yang cocok semacam ini, yang cocok semacam ini. Tapi saya rasa kurikulum yang sudah ditekankan, yang sudah dicanangkan itu dari masing-masing kurikulum itu mempunyai kekhasan masing-masing, mempunyai keunggulan masing-masing, Bapak Ibu. Bukan berarti kurikulum 13 yang kemarin itu kurang bagus daripada yang sekarang. Saya rasa juga tidak. Karena kurikulum yang kemarin itu juga mengacu dari luar negeri juga itu, kurikulum 13 itu. Ya, tapi memang dibutuhkan sebuah inovasi-inovasi untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Mari kita ikuti saja alurnya. Apa yang diharuskan kita lakukan ya, monggo kita ikuti saja Bapak Ibu. Kita enjoy menikmatinya sambil kita mempelajari hal-hal baru. Jadi jangan skeptis oposisi angele pol. Saya pun kadang begitu. Kurikulum 13 weru PTO lancar kok wis ganti meneh. Ya memang begitu. Oke, kita ikuti. Nah, ini untuk para guru penggerak memang panjenengan ini dianggap sebagai pioner. Pioner di sekolah ini untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Oke. Tidak usah minder, takut. Saya takut kok Bu. Enggak, karena panjenengan sudah mendapatkan materi terlebih dahulu. Oke, tinggal panjenengan mengimbaskan kepada kami. Terus terang tidak ada orang yang paling pinter di dunia ini. Ya. Di atas langit masih ada lagi. Memang kita harus belajar. Saya pun tak kalah bodohnya dengan Bapak Ibu senior sini. Saya juga masih belajar dengan beliau. Ini semua butuh proses. Okay. Jadi untuk PMM yang tadi pagi pada waktu apel, saya tadi belum sempat berembuk dengan Bu Etik dan ujian karena Bu Etik full jamnya. Nanti dalam waktu dekat kita atur bagaimana untuk membuat aksi nyatanya, mempermudah kita. Nanti kita bagi tugas begitu saja. Mungkin dari guru penggerak panjenengan sudah ada informasi-informasi atau teknik cara pembuatan aksi nyata, monggo ditularkan yang sudah panjenengan dapatkan atau panjenengan sharing-sharing dengan para guru penggerak. Mungkin Betty yang dari pengajar praktik gitu, yang sudah melakukan aksi nyata 3 ya Bu. Berarti sudah 3 aksi nyata ya? Selesai. Semuanya? Belum, aksi nyatanya 3 kok Bu. Aksi nyata 3 nggih. Sudah keluar sertifikatnya? Belum. Karena ada proses kurasi. Paling jos itu memang Bu Yusra Bu. Bu Yusra itu paling sergap. Bu Yusra udah AA, Satap Bubok itu. Itu sudah 6 sertifikat. Yusra memang beliaunya itu sudah mengikuti PMM itu sudah sebelum jadi kepala sekolah, ketika masih diundang. Oke. Banyak yang mengirim aksi nyata bisa ngerokok dikirim. Kalau zaman kemarin itu langsung sertifikat keluar. Tapi ternyata setelah diteliti apa yang dikirimkan itu setelah dicek lagi itu tidak layak untuk dikirimkan karena sistemnya itu. Nah, ini ada proses kurasi. Kalau kurasi nanti muncul terbitlah sertifikat. Kalau belum bagaimana dikembalikan? Nanti dengan revisi lagi. Oke. Minimal kita mengirim, ada historinya kita pernah mengirim aksi nyata. Ini muncul sertifikat atau belum itu kan nanti urusan yang akhir. Tapi yang penting kita sudah mencoba untuk mengirim. Gitu nggih. Tidak panjang lebar, monggo persilakan, saya persilakan panjenengan
berikan yang sudah bisa, yang sudah punya tahu pada kami para teman ini. Pelaksanaan program kita bisa menjadi ibu Rois mengalih dianya sakit ya. Dianya itu sakit Beno sih kira bisa menjawab walat apa. Coba nanti untuk jamnya kita pikirkan PS mana solusinya kita pikirkan bareng. Saja banyak lagi ini pripun. Kalau dia itu ngendikan saja tidak kuat loh, ya. Saudara saya itu ngendikan saja tidak kuat. Soalnya ini kayak presiden, saya tidak kuat. Nah, ya kita doakan kalau sudah 4 bulan semester pertama nanti sudah selesai. Pak Ibu senang cukup dari saya. Bila yang terpercaya, assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada yang telah menyampaikan sambutan pada selanjutnya. Langsung kita masuk kepada materi ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Norois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ingin melanjutkan ke bab berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol yang ada di layar. Sebelumnya saya mau tanya kira-kira Bapak Ibu guru di posisi yang mana? Penghukumkah? Membuat merasa bersalah? Teman? Pemantau atau manajer? Hukum jelas. Kalau dulu mesti pengalaman kita yang dulu pasti hukum merasa bersalah tuh banyak yang sering saya bahkan mungkin lakukan. Kita berharapnya dari kelima posisi kontrol itu tadi kira-kira yang paling tinggi itu yang mana ya? Tinggi apa? Posisinya yang seharusnya kita sebagai bapak ibu guru itu lakukan. Tapi kelihatannya susah gitu. Kelihatannya susah gitu. Mulai yang pertama, saya awali yang pertama dulu untuk yang menghukum. Itu mematuhi aturan sekolah, contohnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan itu kalau penghukum. Atau kalau siswa kita biasanya tiap ganti jam pelajaran pasti keluar kelas sebelum ibu guru itu selalu, atau ada siswa terlambat. Nah, biasanya kita kalau sebagai posisinya sebagai penghukum pasti kan marah-marah. Wes serti jamnya wis ganti jeng jowo. Karena sering saya lakukan. Atau bahkan ada siswa yang masih di kantin, nah itu biasanya kita marah-marah. Itu adalah posisi kita sebagai seorang guru ada di posisi yang pertama yaitu penghukum. Kalau di posisi kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah itu kita istilahnya apa ya? Main hatinya siswa. Contohnya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, tapi kayaknya dipraktekkan ke siswa kita kok malah kayak lebay, gurunya jadi kayak lebay. Contoh lain misalnya
tolong misal, tapi mungkin jarang juga sih ya saya praktekkan. Tolonglah ya nak, kalau kamu datang ke sekolah itu tepat waktu. Koyoke nek cah dikono iki kok di dunia SMP kita kok koyoke kita yang lemah. Tapi itu ada di posisi kontrol sebagai seorang pendidik di posisi kedua itu tadi. Kemudian di posisi ketiga, mungkin ini banyak juga yang ada di posisi ini sebagai teman. Contohnya, ayolah yang tertib buat Bu Guru itu bangga kali ini. Kamu Ibu maafkan, misal ini anak yang tadi ya terlambat atau keluar kelas tadi, jangan diulangi lagi ya. Kali ini Ibu maafkan. Itu contoh sebagai teman. Jadi kita mendekati dia, kita menjadi apa ya? Menjadi teman, menjadi bestie. Mungkin dengan ada yang mungkin dengan cara itu kita bisa mengontrol siswa kita juga bisa. Tidak semua siswa sih, tapi itu kalau sebagai teman. Kemudian yang keempat untuk pemantau. Nah, pemantau ini contohnya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kira-kira nih bocah kita, anak kita ditanya seperti itu jawab apa enggak? Mesti jawabannya nyeleneh. Salah dhewe gurune urung mlebu. Aku mau tangi kawanan. Kalau siswa itu terlambat atau apa. Nah, contoh perkataannya seperti itu. Mungkin ada juga yang ada di posisi tersebut. Kemudian yang menurut saya paling tinggi itu ada di manajer. Jadi contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi istilahnya kayak dikembalikan ke anak, dikembalikan ke siswanya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi harusnya sikap atau posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang harus dilakukan itu harusnya ada di posisi manajer. Jadi bukan seperti dulu di posisi penghukum gitu. Nah, dari kelima posisi itu tadi kalau dihubungkan dengan segitiga restitusi, nah, 5 posisi kontrol itu tadi memang harus kita lakukan dengan cara segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu caranya gimana? Ya tadi dengan bertanya terlebih dahulu. Jadi kenapa kamu tadi melakukan kesalahan seperti itu? Ada tahapan-tahapannya. Apa alasannya kamu tadi seperti itu? Walaupun nggak sesuai dengan hati nurani kita biasanya. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi yang kedua yaitu memfasilitasi tindakan, fasilitasi tindakan. Tindakan apa yang wajib kamu lakukan setelah kamu melakukan hal tersebut? Nah, itu salah satu segitiga restitusi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan nanti untuk selanjutnya nanti menanyakan keyakinan, yaitu kayak kira-kira keyakinan sekolah apa sih yang wajib kamu lakukan? Nah, yang tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Bu Elok tadi. Jadi istilahnya dari penjelasan tentang 5 posisi kontrol tadi diharapkan istilahnya jika ada siswa yang melakukan kesalahan baik itu terlambat atau dia keluar kelas saat jam pergantian pelajaran, itu kita sebagai seorang guru diharapkan tidak langsung menanyakan tadi tarik jam piro ganti jam jadi jopo. Nah, seharusnya tidak seperti itu karena atau memarahi atau menghukumnya, karena secara nggak langsung seperti ibarat kita itu menghardik anak-anak, kayak membuat anak merasa bersalah terus. Nah, jadi susah untuk berubah.
Kemudian yang selanjutnya itu keyakinan kelas. B. Bawah lagi. Nah, bedanya mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Bedanya apa nggih? Kenapa keyakinan kelas ke orang peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu kan tadi dari dalam diri siswa sendiri. Kalau bedanya dengan peraturan kelas, kalau peraturan kelas kan seakan-akan tertulis dan kita yang buat, dan siswa mau nggak mau wajib kudu melakukan, kamu harus melakukan. Secara nggak langsung kita memaksa untuk melakukan, itu bedanya. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi memang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi yang kita nanti akan bentuk, kita berusaha bersama-sama untuk membentuk anak didik kita tadi itu keyakinan diri, motivasi dalam diri anak itu sendiri, yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Itu untuk yang keyakinan kelas. Contoh ini, itu hanya gambaran contoh kemarin saat saya membuat prosedur pembuatan keyakinan kelas ini. Yang pertama itu saya mensosialisasikan dulu konsep apa itu konsep keyakinan kelas pada siswa. Kemudian jelas semua saya perhatikan saat A sampai E, Pak. Kan dulu guru mensosialisasikan dulu keyakinan kelas yang dan meminta murid untuk menulis di satu suasana kelas impian mereka. Ternyata dari berbagai coretan anak itu juga macam-macam. Jadi istilahnya kemarin sih tak suruh kamu pokoknya keluarkan apapun unek-unek kamu pengen suasana kelas kita seperti apa dan lain-lain, dan kita nanti yakini bersama. Kemudian yang kedua, guru bersama murid tadi meninjau curah pendapat. Jadi nanti dari kertas-kertas itu tidak ada yang siswa yang tahu, hanya nanti kita kelompokkan bersama menjadi satu nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah diterangkan oleh Bu Elok tadi, macam-macam nilai kebajikan. Kemudian yang selanjutnya tadi guru bersama murid meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah terbentuk, kemudian kita tempel bareng-bareng di papan. Itu sekat ya, nggak papan ya. Di papan itu kemudian kita menyepakati keyakinan kelas apa yang nanti akan kita inginkan atau kita harapkan. Mungkin sampai di sini, kita nanti akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Nanti kalau pengen lihat videonya boleh Bu. Cerita. Nggak berlaku. Oh, itu tadi yang langkah segitiga restitusi tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan tadi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri-pemateri kita, guru penggerak kita di sekolah ya, Bapak Ibu guru hebat ya, beri tepuk tangan. Untuk acara selanjutnya, kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Pak Arya sudah semangat sekali nih. Satu sesi berapa pertanyaan ini karena sangat antusias ini Bapak Ibu guru hebat kita. Oke, sesi pertama silakan Pak Arya. Terima kasih. Ini ada sesuatu yang meronta-ronta. sangat bagus ya apabila
eh, bisa dilaksanakan tadi. Jadi saya kalau memang yang benar seperti itu, saya merasa banyak bersalah kepada anak-anak karena sering menghukum, mengomeli, membullying ya, menghukum mereka berbuat salah kita ngamuk, itu saya jadi merasa salah. Saya tidak tahu karena saya juga saya belum membaca tentang kurikulum Merdeka ini secara tuntas yang menjadikan dasar, karena teori-teori pembelajaran itu sebenarnya sangat banyak. Ini kalau kita lihat memang dia benar-benar dari konstruktivistik ya, konstruktivisme. Dia dari benar-benar menggali apa yang dimaui oleh anak. Seperti motivasi belajar itu, kalau saya sepengetahuan saya, yang lain tidak harus sama sepakat dengan saya. Manusia dilahirkan itu mempunyai motivasi yang berbeda satu sama lain secara umum, ada yang secara umum. Jadi manusia itu seperti kurva itu. Pada umumnya adalah yang kurva paling tinggi, paling banyak. Dan itu yang menjadi dasar dalam suatu penerapan teori belajar. Jadi memang tidak ada anak-anak yang dia merasa langsung dia harus mendapatkan penanganan khusus diferensial. Beda. Ada yang dia motivasinya sangat rendah untuk hal berikut. Ada yang memang secara umum, kalau secara umum anak normal itu saya rasa di pembelajaran yang kita lakukan selama ini masih bisa. Memang ada anak-anak yang memang punya kebutuhan yang dia harus beberapa itu. Seperti itu. Jadi kemudian tentang ini kan sebenarnya hilang, punishment-nya hilang. Tidak ada hukuman sama sekali. Padahal non sewu ini saya tidak malah saya lebih pintar enggak nih. Di agama kita, semuanya sama. Punishment itu ada. Anak tidak menjalankan sholat itu ada tahapannya. Bahkan sampai memukul anak kita loh ya. Itu mendidik loh. Tentunya dengan perimbangan lah, sesuatu yang seimbang begitu, tidak terus menghilangkan punishment. Memang benar ketika anak-anak menerima punishment itu benar memang sih tapi lihat punishment-nya. Tapi saya setuju dengan yang disampaikan tentang sesuatu, karena sampai sekarang pun saya masih mengingat ketika saya dipukul sama bapak ibu guru saya. Saya masih ingat. Jadi dia tanpa tanya dulu terus memukul. Jadi itu ternyata juga membekas ya. Tapi ini tidak semua orang kok. Ada seseorang yang berlari. Saya punya ponakan itu memang dari asesmen, ada satu cara asesmen tertentu dengan melihat sidik jari bagi anak itu memang dimarahin kayak apa juga tidak sakit hati, memang dablek ya istilahnya. Dablek itu ada itu. Ya baiklah, itu hanya sekedar itu saja. Monggo, ini karena kita, kalau saya tahu gini itu saya kayaknya menyesal gitu jadi guru gitu, berat banget gitu kayaknya. Saya tipenya agak penghukum juga ada, membuat orang merasa bersalah juga ada di situ. Kayaknya nggak cocok ya jadi guru, kayaknya cocoknya jadi polisi kali ya, menghubung hukum gitu, apa jadi hakim gitu kan, menghakimi suatu. Kayaknya nggak cocok saya untuk anak yang seperti yang diharapkan seperti itu. Ini sekedar iya. Tapi karena kita sudah kontrak dengan negara dan kita di sekolah,
dan kita hanya mengikuti kurikulum yang ada. Ya, semoga ke depan saya tidak akan mengeluh lagi tentang anak-anak yang ada. Saya tidak akan mengeluh ketika, ya, saya kan berharap seperti itu, tidak mengeluh tentang anak yang seperti ini. Dan saya harapkan kita mulai untuk tidak banyak mengeluh tentang anak-anak. Sharing, ya, sharing. Kemudian memang sudah tidak, iya sih itu. Bang, ada anak yang memang sensitif, sensitif itu yang perlu kita. Nah, kita sayangnya kita tidak punya suatu assessment untuk menilai anak dia motivasinya apa untuk belajar. Paling bagus sih memang dari dalam, ya, dari dalam self motivation. Tapi anak itu punya kok, dia punya motivasi yang dia menjadi semangat belajar, ada. Tapi itu kalau memang dianggap itu tidak kurang bagus, harus dari dalam, cara menggalinya, ya memang mungkin itu yang paling tepat gitu. Jadi ya itu. Saya janji sangat menyesal gitu atas apa yang telah saya perbuat. Terima kasih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arya ya yang sudah mencurahkan isi hatinya. Untuk tanggapannya nanti ya, silakan untuk Bu Bibit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Arya curhat, saya ini ada dua, satu curhat, satu pertanyaan. Yang pertanyaan dulu ya. Yang pertanyaan untuk yang dipaparkan di depan dari Mbak Dian, Bu Dian, Bu Ella, dan Bu Rais, apakah ini nanti bisa masuk di aksi nyata? Seperti itu pertanyaannya. Banyak aksi nyata apakah seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua ya ingin mengungkapkan tentang kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan kurikulum Merdeka ini ya isinya bagus, sekali bagus, pakai banget ya. Tentu bagus, kontennya bagus, cuma mungkin di sini prosesnya yang kita jadi agak ya terus terang mungkin susah ya, semuanya ada plus minusnya dengan kurikulum yang sebelumnya ya. Contohnya saja, misalnya tadi tidak ada punishment, padahal punishment itu menurut saya ya, kalau menurut saya perlu ya, walaupun nanti bagaimana tergantung permasalahannya dan tergantung tujuan kita memberikan hukuman itu apa ya. Jelas kita memberi hukuman tidak yang berat, tapi memang untuk pembelajaran. Contoh lagi misalnya tadi kita membiasakan budaya positif ya. Terus terang kalau budaya positif itu kita di SMP ini langsung membentuk anak menjadi anak-anak yang berbudaya positif sangat susah, karena anak yang memang dikatakan memiliki budaya positif itu jelas terbawa dari keluarga, dari rumah. Jadi karakter anak sudah terbentuk di rumah. Kita hanya tadi sedikit-sedikit ngepus saja ya. Kalau kita di sini hanya ayo susah sekali ya, tadi untuk masuk saja susah ya. Jadi memang di sini kalau kita membentuk dan menginginkan hasil yang signifikan, saya kira susah, karena boleh dikatakan itu sudah terpola dari keluarga, sudah di keluarga seperti apa, kemudian di SD juga mendapatkan ya seperti apa, kita di sini ya sudah jadi anaknya seperti itu. Kalau kita ingin mengubahnya ya tadi sedikit demi sedikit, dan itu butuh waktu. Ya, itu kalau memang kita tidak dikejar materi, memang ya nggak masalah, kita ngajar aja perilaku anak gitu aja. Itu jadi hanya itu dari saya. Yang pertama tadi, apakah ini bisa dijadikan dimasukkan ke aksi nyata? Yang kedua ya hanya sebatas sharing saja lah, sama seperti Pak Arya tadi. Berusaha semaksimal mungkin mengikuti gitu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Bibit yang sudah sharing tadi pengalaman-pengalaman beliau ya. Untuk sesi pertanyaan yang pertama kita cukupkan. Silakan untuk Bu Materi bisa menanggapi apa yang dicurahkan oleh Pak Arya dan Bu Bibit, serta tadi ada pertanyaan dari Bu Bibit tentang apakah ini bisa termasuk dalam aksi nyata. Silakan. Ya, terima kasih Pak Arya dan Bu Bibit. Memang hari ini kita acaranya itu memang diskusi nggih, Pak Arya, Bu Bibit. Jadi sharing pendapatnya itu memang kami butuhkan. Untuk pertanyaan Bu Bibit terlebih dahulu. Iya, ini memang aksi nyata Bu Bibit. Jadi tugas dari kita bertiga untuk membuat aksi nyata modul 1.4. Jadi aksi nyatanya itu kita ditugaskan untuk memberikan pengimbasan. Jadi nanti ini memang aksi nyata. Ya, dan ini itu nanti langsung sinkron ke PMM. Jadi aksi nyata tagihan dari guru penggerak dan ini langsung linknya di LMS itu ngelink ke PMM gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa mengagendakan untuk membuat aksi nyata bersama-sama dengan bantuan Ibu pengajar praktik Bu Eti, Pak Arya atau yang lainnya semuanya Budian, kita bisa bersama-sama untuk membuat aksi nyata. Karena pengalaman saya itu sudah 2 bulan membuat aksi nyata yang pertama itu sampai sekarang belum divalidasi. Mungkin benar kata Bu ngendikane Bu Ana Wow. Jadi butuh dikurasi ya Bu ya, butuh di cara apa, kalau Pak Amali kemarin tuh yang dinilai itu se-Indonesia, jadi kita harus antri. Tapi kemarin sepertinya ngendikane Bu Ana, kalau kita sudah mengupload aksi nyata walaupun belum diverifikasi atau validasi, yang penting kita sudah ada historinya, sudah nggak apa-apa gitu ya Bu Ana ya kemarin ya. Terus untuk tanggapan dari Pak Arya sharing pendapatnya dan Bu Bibit, benar sekali sebenarnya. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita tidak bisa memetiknya itu langsung sanaliko. Ya, tidak bisa langsung sekarang juga tidak bisa. Karena kita itu berproses dan sampai sekarang mungkin kita masih sebagai penghukum. Kita sulit menerapkan yang namanya manajer karena kita itu mengajar di SMP yang dasarnya itu di SD. Mungkin kalau di SD budaya positifnya sudah muncul, kita di SMP yang memetik. Seperti kita, kalau kita sudah menerapkan budaya positif walaupun memang agak sulit, tapi kalau kita namanya kita sebagai guru kan berjuang. Yang memetik bukan kita Bapak Ibu, tapi yang memetik itu nanti di jenjang berikutnya. Kita tidak mungkin bisa menyadarkan pasca yang seperti itu to the point langsung besok sadar, itu tidak bisa. Jadi memang ini berproses. Jadi kurikulum Merdeka itu berproses. Jadi yang mulanya kita jadi penghukum, mungkin kita bisa berubahlah menjadi teman atau pemantau, dan nanti di posisi tertinggi kita bisa menjadi manajer. Untuk masalah hukuman dan itu tadi punishment dan reward, mungkin kita belum bisa meninggalkan hal itu ya. Jadi dalam agama saja memang jelas ada yang namanya hukuman jika anak kita tidak sholat. Tapi ini saya sudah tadi sudah dijelaskan bahwa ini berproses Bapak Ibu. Jadi ini berproses. Mungkin alangkah baiknya kalau kita bisa menyelesaikan sesuatu tanpa hukuman, mungkin lebih baik. Jadi mungkin itu sharing pendapat kita seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menambahkan. Belok bisa kita juga boleh berpendapat di sini. Monggo. Jadi intinya Pak Arya, jangan menyesal menjadi guru di SMP 1 Dawe. Jadi kita harus bangga sesuai dengan slogan guru penggerak. Kita harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik itu teman maupun siswa. Jadi sing siswane telek-telek, yuk kita gerakkan pokoknya. Rasa bersalah. Nah, kalau yang pernah menghukum siswa ya bisa merasa bersalah. Tapi memang itu Pak, hukuman memang kadang itu. Oh ya,
Enggak, Pak, enggak, Pak, tidak menyakiti. Yang penting hukumannya hukuman untuk baik bagi anak, nggih. Bukan hukuman yang menyakitkan. Tapi suatu saat dia akan menyadarinya, Pak. Ya sebenarnya cuma suatu saat dia pun, tapi kan lihat dulu kesalahannya gitu Bu. Dia salah terus dihukum juga kan dia tersakiti kan nonton. Ini memang salah. Salah ada dihukum loh. Saya salah masa dihukum. Ya maksudnya di sini seperti itu ya nonton ya. Selanjutnya saya Bisa memuaskan saya. Baiklah, itu tadi tanggapan dari 3 guru penggerak kita. Bagaimana Bu Bibet sama Pak Arya? Iya ya, karena kita memang sudah kita sudah dibekali dengan kurikulum merdeka itu yang seperti itu. Jadi kita sebagai guru ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini ya, mulai kita terapkan yang memang menurut saya juga sangat susah ya dengan kondisi yang sekarang. Oke, kita lanjutkan dengan termin kedua. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Ayo Bapak Ibu guru, mungkin di sini masih banyak ada yang perlu di-sharingkan atau pertanyaan-pertanyaan. Kalau boleh moderator bertanya juga, saya punya pertanyaan sebetulnya. Monggo Bu Dian. Terima kasih Mbak Ani dan Mbak cantik semuanya yang di depan. Posisi restitusi ini menarik ya, menarik sekali. Dan sebetulnya kalau kita cermati, kadang kita sebagai penghukum kadang membuat merasa bersalah, kadang juga sebagai teman insya Allah sudah pernah dilaksanakan. Cuma memang kita nggak tahu itu posisinya sebagai apa. Ini yang saya menjadi unek-unek saya sebetulnya kemarin beberapa hari yang lalu Bu Ana nge-share kita harus melakukan aksi nyata sampai 4 modul, padahal kita ngajarnya juga nggak kelas 7, saya sama dengan Bu Rois ya, bukan kelas 7, sehingga untuk melaksanakan kurikulum merdeka jelas itu agak sulit gitu ya, karena materi kita banyak untuk kurikulum 2013. Nah, mohon masukannya Mbak-mbak yang sudah ikut CGP, karena kita bukan guru penggerak yang berbayar ya. Maksudnya kita masih tidak resmi sebagai guru penggerak. Mohon masukannya, mohon ide-idenya bagaimana supaya kami bisa menyelesaikan aksi nyata itu dan tidak dihukum. Karena saya yakin itu dinas kalau memberikan anyaman itu masih dalam sebagai penghukum. Artinya mereka belum, oh ya manajernya. Iya, langsung dihukum, di staf administrasinya dipending, itu kan itu filosofi merdeka belajarnya mah belum mereka laksanakan. Mohon masukannya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah memberikan pertanyaan ya, ingin minta tadi ya, bagaimana caranya kepada ibu guru cantik yang di depan sebagai guru penggerak kita. Oke, untuk pertanyaan kedua, Bapak Ibu guru monggo. Iya, Bu Muna. Terima kasih, saya agak bertanya ini. Ya, enggak. Aduh. Enggak. Saya tadi yang ketika suruh nulis terus digegem. Itu bisa lagi dikandani. gitu. Kemudian kalau dapat pencerahan bahwa kontrol itu pada diri sendirinya. Sebetulnya 14 abad yang lalu ketika Quran diturunkan, khususnya Ar-Ra'd ayat 11,
itu sudah ada. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika dia tidak merubahnya sendiri. Nah inilah katanya kontrol. Jadi sebetulnya sudah ada dasarnya, itu sudah ada sejak dulu. Nah sekarang baru dimunculkan. Nah sekarang trik-trik kita, karena kalau saya ngajar biasa sering apa ya, ingatkan itu. Jadi kita sering ingatkan dengan beberapa contoh bahwa kamu tidak akan hilang hausnya kalau tidak minum. Kamu tidak akan hilang lapar kalau tidak makan. Ini kan kontrol. Jadi dia yang akan bisa merubah dirinya sendiri. Tapi ternyata untuk merubah anak-anak kita memang perlu ekstra. Dan di usia saya yang senja, untuk ekstra-ekstra tentu saja sudah sangat diperlukan. Itu saja, terima kasih sharing dari saya. Mudah-mudahan sukses pada kesempatan kali ini. Baiklah, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat kita yang sudah memberikan tanggapan, curahan hati, karena topik kita ya yang terkait dengan kontrol restitusi itu ya Bapak Ibu ya, sangat menarik sepertinya ya, yang ada kaitannya dengan menghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Monggo untuk kemudian Bu Elo, Bu Rois bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Dianka dan Bu Nari. Saya akan mencoba menanggapi yang Bu Dian dulu ya, tentang aksi nyata. Nah, aksi nyata di sini sebenarnya ini yang kita buat itu tadi betul aksi nyata yang akan nanti ditaruh di PMM untuk disiplin positif, ada ya topik disiplin positif. Jadi di situ nanti seperti ini bisa kita buat aksi nyata juga, atau yang guru-guru lainnya. Selain itu kan untuk aksi nyata itu ada beberapa pilihan Bu. Ada yang bisa berupa video, ada yang hanya berupa PPT juga bisa. Jadi nanti kita lihat dulu di situ pilihannya apa. Jadi nanti kita pilih. Jadi kalau untuk pembuatan, kalau kita ya tugas untuk seperti ini, ya ini mau dibukakan. Ya. Jadi kita itu bisa memilih dulu mau apa yang mau akan kita buat dulu. Sepertinya kita itu di PMF ada 12 topik, ya 12 topik. Mungkin saya sendiri belum selesai semua dan saya aksi nyata pun belum sama sekali. Mungkin baru ini nanti satu itu baru disiplin positif. Jadi nanti seperti ini baru nanti saya bisa masukkan ke dalam PMM. Terus mungkin ada timbal balik lagi dari rekan sejawat mungkin, terus maaf belum buka juga sih masalahnya. Jadi nanti kita buka dulu atau nanti kita rembuk bareng-bareng bagaimana pembagiannya atau seperti apa nanti Bu Ana bisa kita diskusi atau bagaimana biar akhir Februari selesai semua ya Bu ya. Akhir Januari nanti 4 topik. Jadi seperti itu Bu. Untuk kita ini contoh untuk yang disiplin positif seperti ini. Jadi kita bisa diseminasi minimal itu sebenarnya 10 orang bisa, atau lewat daring juga bisa. Berupa apa? Kemarin itu hanya berupa foto-foto yang dikompilasikan dengan kalimat-kalimat PPT juga bisa seperti itu. Kalau yang tugas kita yang sebelum-sebelumnya untuk pengalaman kita seperti itu, mungkin yang lainnya Bu Rois bisa menambahkan. Intinya untuk melengkapi aksi nyata kita memang butuh kolaborasi. Jadi nggak bisa kalau 12 topik itu kita kerjakan individu kayaknya kok impossible. Waktunya juga kita ngajar sehari kan nggak mungkin. Jadi memang harus kita bagi tugas, kita bagi kelompok, kita kolaborasi menyelesaikan per modul tadi. Ada beberapa contoh tentang aksi nyata, walaupun sederhana banget, tapi sudah bisa dikatakan aksi nyata. Bentar. Jadi tidak usah, maksudnya kita tidak usah video yang terlalu itu enggak apa-apa. Iya, Celuri Lanang Bahayu, karena saya belum sempat
ngunggah di Google di portofolio digital. Jadi hanya seperti ini contoh aksi nyata. Nanti kita bisa bersama-sama membuat melalui Canva. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang Canva-nya belum Canva premium bisa minta tolong sama Pak Fajar untuk dibuat supaya Canva premium. Kenapa? Karena kalau Canva-nya belum premium, nanti banyak konten-konten yang tidak bisa dibuka. Jadi untuk kreativitasnya itu jadi berkurang gitu loh. Ini contoh, ini aksi nyata yang pertama yang bisa kita taruh di PMM juga, ini juga bisa. Zona aku sih. Kenapa? Karena Canva itu ada beberapa kelebihannya aja Bapak Ibu. Jadi misalkan kita membuat satu slide itu nanti bisa kita ekspor, bisa jadi video, bisa jadi PDF, atau yang mau kita buat seperti apa juga bisa. Hanya dengan kita membuat satu kali, tidak harus kita mengkompilasinya menggunakan KineMaster atau yang lain. Hanya dengan Canva ini video juga sudah bisa. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu guru kalau mengajar, melaksanakan sesuatu silakan didokumentasikan, difoto, di video, dijepret supaya bisa menjadi aksi nyata. Nanti kalau mau dapat contohnya kan bisa. Kita juga setiap akhir modul itu juga kita membuat aksi nyata. Jadi nanti bisa dibuat tim ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar bersama. Ada yang menuangkan di Canva-nya, ada yang membuat idenya. Jadi nanti satu aksi nyata bisa kita kompilasi menjadi beberapa aksi nyata yang lain. Gitu. Mungkin ngoten Budian. Jadi nanti bisa kita buat tim saja gitu. Untuk tanggapan jawaban ya pertanyaan dari Mbak Munari tadi apa? Maaf. Trik-trik untuk memunculkan motivasi intrinsik pada siswa ya. Setiap hari sebenarnya kita tuh sudah memberikan motivasi kepada siswa. Tapi memang bagaimana ya? Dari tadi sudah disebutkan oleh Bu Bibit juga, karena karakter anak juga sudah terbentuk dari rumah, dari lingkungannya, dan dari SD. Jadi tetap walaupun memang seperti agak susah, kita memang harus tetap semangat lah. Pokoknya jangan pantang menyerah. Nek kata saya sih memang ya wes kudunya ya memang sabar, jadi alon-alon seperti itu. Ya, dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi atau Bapak Ibu guru yang lainnya mungkin kalau bisa menambahkan trik-triknya untuk menumbuhkan motivasi instruksi itu, atau Bu Etik Bu, mungkin Bu, trik memunculkan motivasi intrinsik buat anak kita, karena kan anak kita ya subuh wow nonton Bu. Oke Bu.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini yang ditanyakan apa Bu Ella? Memunculkan motivasi intrinsiknya siapa? Memunculkan motivasi intrinsiknya siswa. Oke, kalau menurut saya yang selama ini sudah saya lakukan, itu yang pertama, kalau dari memunculkan intrinsik siswa, saya mulai dari diri saya sendiri sebagai guru. Jadi selalu menganalisa bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi sebisa mungkin bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan itu yang pertama membuat anak itu senang terlebih dahulu. Jadi dalam artian membuat anak itu selalu merindukan kehadiran kita. Jadi diawali dari mereka suka dulu kepada kita sebagai gurunya, dengan kita memberikan pembelajaran yang sebisa mungkin menarik siswa dengan hal-hal yang simpel, seperti ada yel-yel atau kata-kata yang sederhana, kemudian memberikan ice breaking di antara pembelajaran kita. Seperti itu, kemudian melaksanakan pembelajaran yang tidak monoton, dalam artian kalau yang sudah pernah saya lakukan, saya selalu memberikan slip sampai artinya sisipan-sisipan tentang hal-hal sederhana yang bersifat humoris pada siswa, baik melalui kata-kata, tindakan, atau berbagai hal yang membuat siswa itu tidak merasa bosan terhadap pembelajaran kita. Apalagi seperti saya yang pembelajarannya adalah pembelajaran mati-matian, itu kalau metenteng itu bikin siswa bosan. Jadi itu untuk memotivasi intrinsik siswa, yaitu dimulai dari, kalau saya dimulai dari diri saya sendiri sebagai guru, seperti itu. Itu begitu jawaban saya Bu Ella. Mohon izin untuk menambahkan ya. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi teman-teman yang berada di depan sebagai guru penggerak. Kelihatannya ada semacam miskonsepsi yang selama ini saya amati dari guru penggerak, karena saya menangkap tidak hanya di guru penggerak di SMP 1 Ndawi, tapi di semua guru penggerak itu kelihatannya menuangkan aksi nyatanya itu selalu ekuivalensi dengan video, padahal sebenarnya enggak. Itu yang perlu saya luruskan. Jadi itu yang saya sampaikan ke teman-teman, bahwa sebetulnya aksi nyata baik sebagai guru penggerak maupun kita sebagai guru di PMM, mohon maaf, tidak harus video. Itu yang perlu dicermati. Bapak Ibu bisa menuangkannya dalam berbagai bentuk. Bapak Ibu, paling sederhana, boleh menggunakan cerita bergambar, boleh menggunakan infografis, bisa karikatur, puisi, itu bisa dilakukan. PPT yang sederhana, mohon maaf, tidak dalam bentuk video. Ini yang salah, itu yang selalu sering saya tekankan di CGP seperti itu. Pada PMM pun kemarin ketika saya memberikan diseminasi sudah saya sampaikan ke teman-teman bahwa aksi nyata itu tidak ribet sebetulnya, sangat gampang. Jadi bisa dalam bentuk satu lembar saja ketika Bapak Ibu membuat seperti poster, flyer, kemudian twibon, itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu misalkan tentang kurikulum merdeka itu memberikan dalam bentuk gambar, iki lho kurikulum merdeka iki koyo ngene, itu hanya dalam bentuk satu gambar bisa. Dalam bentuk puisi. Contohnya yang sudah saya lakukan, aku bukan boneka. Jadi kita mau mencurahkan bahwa kurikulum merdeka itu seperti apa, yaitu anak yang tidak selalu mendapatkan hukuman atau apa, itu bisa dilakukan. Jadi mohon maaf, bukan sebetulnya kalau tadi disampaikan Bu Rois impossible, nggak impossible Bu Rois. Memang itu bisa dikerjakan bareng-bareng, tapi dikerjakan sendiri pun juga bisa, karena tidak harus video. Sekali lagi jangan terpaku bahwa aksi nyata adalah video. Jadi bisa PPT hanya satu slide atau puisi satu lembar, puisi hanya satu bait, 2 bait, yang penting itu bisa mencerminkan apa yang diminta di PMM-nya. Jadi di sini seperti yang di modul 1, itu yang diminta tidak selalu dalam bentuk video. Jadi dalam bentuk cerita bergambar, kemudian infografis, karikatur, puisi, dan lainnya bisa. Demikian yang saya tambahkan. Jadi mohon maaf, untuk membuat aksi nyata tidak sesulit, sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan, jadi bisa dalam bentuk apa saja.
Jadi seperti yang guru IPA itu bisa dituangkan dalam bentuk seperti skema, bagan itu juga diizinkan. Nanti silakan validatornya mau, karena ya sekarang ini sudah lebih teliti validator yang ada di Kemendikbudristek. Kalau dulu kan ngupload apa saja bisa, tapi sekarang ada validatornya. Jadi saya sudah mengupload 3 aksi nyata, tapi masih perlu ada perubahannya karena saya belum memasukkan testimoni dari teman-teman. Karena kan ada ketentuan minimal adalah memberikan testimoni adalah 5 rekan sejawat seperti itu. Tapi sekali lagi untuk aksi nyatanya mohon maaf tidak selalu ekuivalensi dengan harus video. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Eti Sunarsih yang sudah memberikan tanggapan dan masukan yang sangat-sangat berharga ya. Jadi kita menjadi jelas ya Bapak Ibu Guru bahwa aksi nyata itu tidak harus dalam bentuk video. Kalau boleh saya bertanya berarti bisa seperti yang anak-anak lakukan itu ya buat berupa poster, puisi begitu ya. Ya, jadi seperti anak-anak kita juga Bapak Ibu Guru. Dan tadi trik untuk menumbuhkan motivasi bisa juga dari diri kita sendiri, bisa dimulai. Ada tanggapan? Oke. Sebentar, ini rebutan selalu Pak Arya dengan Bu Bibit. Mau nggak Pak Arya dulu sebentar ya Bu Bibit ya? Mohon maaf ini saking orang pahamnya saya ini, mungkin saking tidak pahamnya saya dengan apa itu aksi nyata. Kalau yang di dalam pikiran saya itu seorang guru penggerak dalam aksi nyatanya dia mengimbaskan ingin menerangkan sesuai dengan misal model apa tadi daya baik ya budaya positif. Jadi dari guru penggerak itu mengimbaskan kepada siapa saja, bahkan tidak hanya pada guru, mungkin pada masyarakat itu. Terus yaitu tadi karena pengimbasan orang yang menilai karena validatornya tidak ada di sini, maka dia kan perlu tahu kan bukti-buktinya apa. Tadi satu closing dari Bu Eti tadi sesuatu yang menambah. Oh iya betul. Berarti kan harus ada tanggapan, harus ada setelah diimbas. Itu kan harus contoh buktinya itu kan yang diceritani itu memberi tanggapan. Wis mudeng burung mudeng, nah itu tanggapan. Nggak apa-apa, belum paham itu kan tanggapan. Oh berarti itu dianggap si guru telah melakukan aksi nyata dengan memberikan pengertian tentang budaya apa tadi? Budaya positif. Itu. Jadi selama ini yang saya tahu aksi nyatanya kalau apa ya Bu yo? Guru-guru nih kok tuh anggur foto dengan ini, kemudian yang saya lihat tuh ya foto dengan seseorang gitu, atau dia seperti diskusi gitu, seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksud dengan Bu Eti tidak harus video ya, iya pasti tidak harus dengan video, tapi dengan mungkin apa tadi dengan memberikannya dalam bentuk apa, foto, terus kemudian ada tes yang mungkin tadi testimoni dari tanggapan dari yang telah diberikan aksi nyata itu gitu. Kan orang jadi gini, bisa saja orang itu tidak melakukan aksi nyata, bisa ngefoto-foto terus diupload, bisa ya kira-kira ada keterangan ini sedang apa begitu ya. Kan jadi oh gitu ya itu. Saya itu sampai hari ini tadi gak aksi nyata si aksi nyata kon lampo gotong royong bersih gitu sebagai bentuk sebagai kan pernah baca. Terus buktinya apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Arya, mungkin nggak buka-buka itu ya Pak. Mohon maaf dari ke berapa topik itu ya, memang sudah saya buka semua walaupun ada yang saya baca sampai selesai detil, ada yang langsung serat, tapi paling tidak sudah ada gambaran. Cuma
memang mentok di aksi nyata. Sebenarnya saya sudah pernah tanya ke BT. Saya membuat aksi nyata di yang Merdeka Belajar itu loh. Saya buat PPT berupa rangkuman materi. Saya buat PPT. Saya sudah pernah tanya, Bu, kalau seperti ini gimana? Tapi sepertinya yang tadi disampaikan Mbak Eti kan tidak harus materi yang kita terima begitu ya Mbak Eti. Maksudnya kita pengimbasan yang panjenengan lakukan tuh apa gitu. Seperti misalnya saya diseminasi itu, kemudian ada fotonya, terus jenengan apa saja yang dilakukan, terus mungkin cuplikan dari modul itu ya. Seperti itu. Kemudian yang saya lakukan di sini memang saya membuat yang sudah di Merdeka Belajar itu memang saya membuat rangkuman dari per modul itu. Tinggal diupload begitu ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Yati, misalnya bentuk gambar, puisi atau apalah, itu malah mungkin agak ya lucu juga ya. Misalnya saya buat puisi tentang tadi. Misalnya seperti itu berarti. Nah, tidak, loh kok kan kita diupload sama tentang biar ada yang menanggapi. Maksud saya itu masa mau buat sendiri ya sendiri diupload kan ya enggak. Tidak, kan nanti ada Pak. Atau dari jenengan belum bisa. Jadi misalkan jenengan kirim puisi jenengan terus disertai dengan Google Form, di situ tanggapannya seperti apa? Karena seperti yang disampaikan Betty, butuh testimoni paling tidak 5 orang Pak, 5 orang yang menanggapi karya kita bagus atau bagaimana? Belum. Tidak ada testimoninya, cuma tidak ada testimoni yang tanggapan, masih biasa saja. Tapi karena di RMS sudah masuk. Karena di RMS sudah masuk. Belum. Kayaknya belum. Nah, maksudnya ceritanya berarti bukan satu aksi nyata. Gitu, belum itu karena gini Mbak Jen, kalau jadi di situ tulisannya aku cuma menunggu verifikasi dan validasi. berarti kan Sudah ada tanggapan belum Mbak Jen? Nah, itu makanya yang saya baca, yang lihat itu harus ada tanggapan 5. Gitu. Kampus, misalnya saya pakai tapi kan ada orang tertutup dan terbuka. Kalau saya tipenya tipe isinan, jadi kalau mau promosi ke grup-grup kampus gitu, alumni itu kok. Nah itu dia Budian kemarin, makanya aku kenapa kok isinya misalnya saya upload di grup kita, aku izin, makanya nggak jadi ya. Padahal kita butuh 5 testimoni begitu. Jadi atau ke siapalah, yang penting enggak masa anak baik. Nanti kita mohon untuk Betty memberikan pencerahan lagi Betty, dan sekaligus kita putuskan, kita sepakati kita mau sendiri atau ben cepet kita putuskan saja hari ini begitu, biar tidak dihukum begitu ya. Iya. Nanti kami mohon untuk Betty memberikan pencerahan juga gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya ya. Sungguh topik yang sangat menarik karena berkaitan dengan aksi nyata. Bagaimana Bu Dian dan Bu Munari untuk pertanyaannya tadi? Oke, Bu Yati ingin menambahkan. Silakan sebentar Ibu Ana. Mohon waktunya sebentar ini Bapak Ibu ya. Bahwa nanti untuk membuat aksi nyatanya memang diperbolehkan kolaborasi, tapi kalau menurut saya kalau nanti melakukan kolaborasi tetap harus melakukan begini supaya bisa lolos dari validator itu. Jadi dari aksi nyata yang kita lakukan, sekali lagi mohon maaf, jangan selalu dipikirkan bentuknya video sekali lagi. Jadi apapun bisa bentuknya. Kemudian
dari hasil itu dilengkapi dengan yang pertama adalah testimoni atau feedback minimal dari 5 teman sejawat itu. Kemudian yang kedua dilengkapi dengan refleksinya. Tuh. Jadi dari 3 hal itu insya Allah itu akan lolos validasi. Kalau kemarin yang saya upload itu baru dari aksi nyatanya saja. Jadi saya masih kekurangan karena nanti ketika di feedback oleh validatornya ada keterangan bahwa perlu perbaikannya di apa. Jadi di sini saya sudah mengupload dulu sudah lama. Kemudian menunggu validasinya itu oleh validator itu akan divalidasi secepatnya adalah 1 bulan karena sudah ada keterangannya. Nanti akan ada masukan dari validatornya itu apa? Ternyata dari hasil aksi nyata yang saya upload memang saya kekurangan yaitu belum ada testimoni atau feedback dari minimal 5 orang dan belum ada refleksi yang saya berikan. Jadi nanti mohon pada Bapak Ibu seperti yang Pak Arya tanyakan misalkan bentuknya foto-foto, maka buatlah fotonya itu di dalam bentuk PPT bisa atau di Word bisa, tapi tolong diberi keterangan. Kemudian di bawahnya nanti ada feedback yang kita buat formnya, kita sendiri yang buat formnya. Di situ apa yang diminta pertanyaannya ada. Misalkan di modul 1, bagaimana strategi yang saya sampaikan, apakah sudah sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar? Kita boleh memberikan pertanyaan dalam bentuk apapun, boleh dalam bentuk ya tidak, boleh dalam bentuk rating scale, boleh dalam bentuk pertanyaan terbuka. Monggo terserah Bapak Ibu yang membuatnya. Kalau bagi saya sih saya lebih suka yang ya tidak, itu gampang. Misalkan sudah tersedia pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri kita sendiri, kemudian itu kita lampirkan dan kemudian kita buat refleksinya. Jadi sekali lagi ada 3 hal, yaitu aksi nyata dalam bentuk apapun, tidak harus video, kemudian testimoninya sesuai dengan yang diminta di PMM itu kalau minimal 5 orang ya 5 orang, kita sebarkan pada 5 orang, kemudian nek isen ya wis angger. Dipilih beberapa aja, wis meneng aja kode-kode isen aku, misalkan gitu. Kemudian terakhir diberikan Bapak Ibu membuat refleksinya bagaimana. Itu demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Eti untuk tambahannya dan mungkin nanti kita bisa diberi contoh nyatanya juga ya Bu, karena ini aksi nyata gitu. Jadi ada gambaran jelasnya untuk Bapak Ibu guru termasuk saya juga. Demikian untuk diseminasi hari ini ya Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah cukup semangat, bukan cukup malah justru sangat semangat dan antusias ya Bapak Ibu guru. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu guru dan terima kasih juga kepada guru penggerak kita yang ada di depan. Dan acara pada siang hari ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dari diseminasi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada yang salah kata, salah tingkah ya Bapak Ibu guru. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.